Sebelum kita berdoa, mari kita tenang sejenak dan mendengarkan firman Tuhan. Setelah itu, kita akan berdoa bersama. Mazmur 90 ayat 12 berkata, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Mengapa Tuhan mengajar kita menghitung hari-hari kita? Karena hari-hari ini tak terbatas. Sebab betapapun panjangnya hidup ini tampak, ia tetap seperti uap, muncul sekejap lalu lenyap. Jika itu benar, maka kita harus bertanya kepada diri sendiri, bagaimana aku menggunakan waktu yang telah Tuhan anugerahkan kepadaku? Apa yang sedang aku bangun yang melampaui hidup ini dan bertahan sampai kekekalan? Hidup itu rapuh. Waktu itu berharga. Engkau tidak akan hidup di dunia ini selamanya. Kemarin tidak bisa diulang, dan besok belum tentu datang. Setiap hembusan nafasmu, setiap pagi yang menyingsing, adalah anugerah kasih setia dari Tuhan, kesempatan yang Ia berikan agar engkau hidup bagi hal-hal yang benar-benar berarti. Pengkhotbah 3 ayat 1-8 mengingatkan kita bahwa untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir dan waktu untuk mati, waktu untuk menangis dan waktu untuk tertawa, waktu untuk mencari dan waktu untuk kehilangan, waktu untuk memelihara dan waktu untuk melepaskan. Ada waktu untuk membangun, dan ada waktu untuk meruntuhkan, waktu untuk bersuara dan waktu untuk diam. Namun, semua waktu ini, entah panjang atau singkat, akan berlalu. Malam yang paling menyakitkan dan siang yang paling indah, semuanya akan berakhir, tetapi kekekalan tidak. Ini adalah kebenaran yang sering kita abaikan di tengah kesibukan hidup. Kita mengejar pencapaian, terus menggulir layar ponsel kita, mencemaskan hal-hal yang bahkan 5 tahun ke depan tidak lagi penting, apalagi jika dibandingkan dengan ukuran kekekalan. Kita berkata pada diri sendiri, suatu hari nanti aku akan benar-benar mencari Tuhan, nanti, kalau hidup tidak sepadat ini, nanti, kalau aku sudah bereskan diriku, nanti, kalau aku sudah siap. Tapi, sahabatku, hari esok bukan milikmu. Satu-satunya yang benar-benar engkau miliki adalah saat ini. Sekarang adalah waktunya untuk mencari Tuhan. Yesaya 55 ayat 6 berkata, "Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat." Desakan dari ayat ini bukan karena Tuhan suatu hari nanti tidak mau ditemukan, tetapi karena hati kita mungkin tidak lagi mau mencari Dia. Semakin sering kita menunda Tuhan, semakin sulit kita mendengar suaranya di tengah hiruk-pikuk dunia. Jika kita menyia-nyiakan waktu mengejar bayangan, kita akan kehilangan kehadirannya yang sejati. Jadi, jika hari ini engkau merasakan dorongan lembut dari Roh Kudus, jangan abaikan. Sentuhan itu adalah kasih karunia. Bisikan lembut itu adalah undangannya agar engkau pulang, bertobat dan kembali kepadanya bukan hanya karena rasa bersalah, tetapi karena dosa adalah pencuri. Ia mencuri sukacitamu, merampas damai sejahteramu, dan membutakan pengertian akan tujuan hidupmu. Apapun yang masih engkau genggam, jika engkau tahu itu bukan berasal dari Tuhan, lepaskanlah, akuilah kepadanya. Letakkan semuanya di kakinya. Dia sudah tahu semuanya, dan Dia sedang menantikanmu. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Tuhan tidak ingin menghukummu, Ia ingin memulihkanmu. Ia tidak ingin mempermalukanmu, Ia ingin membebaskanmu. Dan kebebasan sejati tidak dimulai dari pelarian, tetapi dari penyerahan. Yesus membayar semuanya untukmu, bukan hanya supaya hidupmu lebih baik, tetapi supaya engkau memiliki hidup yang kekal. Hidup yang dimulai sekarang dan bertahan sampai selama-lamanya. Itulah hidup yang penuh damai, bukan ketakutan, penuh pengharapan,
bukan keputusasaan, penuh makna, bukan kekosongan. Ibrani 12 ayat 1 mendorong kita, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Apa artinya ini? Artinya, jika engkau ingin berlari di jalan hidup yang telah Tuhan siapkan bagimu, engkau tidak bisa membawa semua bebanmu bersamamu. Engkau tidak bisa berjalan dengan rasa bersalah dan pada saat yang sama sepenuh hati mengikuti Kristus. Engkau tidak bisa memeluk kenyamanan dan berharap terobosan rohani. Engkau tidak bisa membawa kepahitan, ketidakmauan mengampuni, dosa tersembunyi, dan hati yang dingin lalu berharap bisa berlari dengan penuh kuasa. Jadi, lepaskanlah. Lepaskan setiap beban, setiap luka, setiap seandainya dan harusnya. Letakkan di kaki Yesus, dan mulailah berlari. Berlarilah seperti hari ini adalah putaran terakhir dalam hidupmu. Kasihilah seperti engkau tidak punya waktu lagi. Layanilah seperti kekekalan tergantung padanya. Karena dalam banyak hal, memang demikian, tujuan hidup di dunia ini bukanlah untuk membangun nama bagi diri sendiri, bukan untuk merek, panggung, karir, atau kenyamanan. Semua itu bukan inti dari segalanya. Intinya adalah Yesus. Dia adalah upahnya. Dia adalah tujuannya. Dia adalah seluruh maknanya. Jangan sia-siakan hidupmu mengejar hal-hal yang tidak akan memasuki kekekalan. Engkau tidak bisa membawa kekayaanmu ke surga, juga tidak pengikutmu, atau trofi-trofimu. Tapi engkau bisa membawa penyembahanmu, ketaatanmu, kasihmu, dan penyerahanmu. Segala perbuatan baik yang engkau lakukan dalam nama Yesus akan bergema di kekekalan. Setiap doa yang engkau ucapkan dengan iman, bahkan ketika lemah, Dia dengar dan Dia ingat. Setiap kali engkau menolak godaan dan memilih kekudusan, itu sangat berarti, ya, hidup ini singkat. Tapi itu bukan sia-sia. Hidup ini adalah lorong menuju kekekalan. Jadikan hari ini berarti, bukan karena takut, tetapi karena hormat, kasih, dan pengertian akan satu fakta ini, setiap detik adalah kesempatan untuk memuliakan Tuhan dan mendekat kepadanya. Engkau belum terlalu jauh. Engkau belum kehilangan kesempatan. Jika engkau masih bernafas, itu berarti engkau masih punya waktu untuk memilih hal-hal yang sungguh penting. Maka, pilihlah Dia hari ini. Pilih untuk mengasihi dengan sungguh, cepat mengampuni, hidup dalam kekudusan, berdoa bahkan ketika tak ada kata-kata, lepaskan berhala, dan pikullah salibmu. Pilih untuk hidup bukan hanya untuk sekarang, tetapi juga untuk kekekalan. Karena kekekalan itu nyata. Surga sedang menantimu. Sekarang, mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang terkasih, saat ini kami diam di hadapan-Mu, meletakkan semua kesibukan dan keramaian hidup, agar dapat fokus mendengar suara-Mu. Tuhan, melalui firman-Mu Engkau telah mengingatkan kami, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayat 12. Aku mengaku, seringkali aku lupa bahwa hidup ini singkat. Aku gagal menghargai saat ini dan mengabaikan beratnya kekekalan. Tuhan, anugerah-Mu hari ini masih terbuka. Aku ingin kembali. Aku tidak ingin menunggu suatu hari nanti. Aku ingin memilih-Mu sekarang. Sebab Engkau berkata, Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Aku mengakui, aku telah menyia-nyiakan banyak waktu. Aku telah berlari di jalan yang bukan dari-Mu, membawa beban yang tidak Engkau maksudkan untuk aku bawa. Namun sekarang, Tuhan, aku ingin meletakkan semuanya, rasa bersalah, kekhawatiran, berhala-berhala yang tersembunyi,
dan hal-hal yang membuatku tidak bisa berlari dengan fokus. Yesus, aku datang ke salib-Mu. Aku menyerahkan semuanya di kaki-Mu. Aku ingin hidup bagi-Mu. Aku ingin berlari untuk mahkota yang tidak fana. Berikanlah aku hati yang bijaksana, agar aku mengerti nilai waktu dan hidup dalam kekudusan yang sejati, selaras dengan kekekalan. Tuhan, tolong aku untuk tidak lagi hidup dalam kekhawatiran tentang masa kini, tetapi bersiap untuk kekekalan. Tolong aku untuk tidak lagi disiksa oleh masa lalu atau takut akan masa depan, melainkan memeluk anugerah saat ini dan memilih Engkau, menanggapi panggilan-Mu, dan mendekat kepadamu. Sucikan aku dari dosa-dosaku dan perbarui pikiranku, seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan, aku percaya akan pengampunan-Mu. Aku memandang kepada salib-Mu. Aku ingin kembali tunduk kepadamu. Mulai hari ini, bukan dengan kekuatanku sendiri, tetapi dengan kasih karunia dan kuasa-Mu. Aku ingin berjalan dalam rencana-Mu. Bangkitkan kembali semangatku, Tuhan. Jangan biarkan aku tertidur rohani. Biarlah aku berlari, mengasihi, mengampuni, berdoa, dan memuliakan-Mu seperti hari ini adalah hari terakhir dalam hidupku, karena Engkau adalah segalanya bagiku. Engkaulah tujuan kekal hidupku, hadiah terbesarku. Biarlah hidupku tidak lagi untuk diriku sendiri, tetapi bagi-Mu, bagi Yesus Kristus yang mengasihiku dan telah menyerahkan dirinya bagiku. Aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus yang mulia dan menang. Amin. Sahabat yang terkasih, jika doa ini menyentuh hatimu, tuliskan amin sebagai respon imanmu. Aku berdoa supaya setiap berkat dalam doa ini terjadi atas hidupmu dalam nama Yesus. Jika kamu memiliki permohonan doa khusus, silakan tinggalkan pesan. Kami merasa terhormat untuk mendoakanmu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai hidupmu selalu.